Ya, baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu para mahasiswa hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini, kita mulai saja acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu para mahasiswa sekalian. Ucapan salam hangat disampaikan dari pengurus LPK Bina Usada untuk semua peserta pengusada D1 gelombang 6 yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum PAPTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia. Ada satu lagi, sarjana keperawatan. Yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Usada, Ibu Titriyanti SPDA PPH, yang terhormat Sekretaris Umum PAPTI, Ibu Sumiati Yasmireja PPH, yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti, dosen pemateri yang sudah hadir di ruangan Zoom malam hari ini, Dr. Ardian Raditya Chandra, terima kasih sudah hadir. Juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa D1 gelombang ke-6 yang sudah standby di ruangan Zoom malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Jumat 15 September 2023, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan karunia dan rahmat dan mendapatkan semangat untuk mengikuti perkuliahan malam hari ini secara virtual. Baik Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, marilah kita sama-sama membuka acara perkuliahan malam hari ini dengan baik. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki acara inti, seperti biasa akan saya sampaikan susunan acara untuk kegiatan perkuliahan malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua absen peserta, yang ketiga informasi, dan yang keempat acara inti. Untuk acara yang pertama pembukaan, alhamdulillah kita sudah membukanya dengan basmalah tadi bersama-sama. Kemudian untuk absen peserta, seperti biasa saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk mencantumkan nama, berikut tempat asal Bapak dan Ibu sekalian di layar monitor. Sebagai informasi, ketika dosen sedang memberikan mata kuliah, dimohon kepada semua yang hadir, mahasiswa, untuk mematikan mic atau speaker. Nanti pada saat sesi tanya jawab dipersilakan untuk dibuka. Pertanyaan pada 30 menit terakhir nanti dimohon kepada peserta yang bertanya mengacungkan tangan atau raise hand, atau bisa menuliskan di ruangan chat yang sudah ada disediakan oleh kami. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu para mahasiswa sekalian untuk susunan acara pada malam hari ini. Untuk selanjutnya ajak kita kepada dosen yang akan memberikan materi, Dr. Ardian Chandra. Untuk itu kepada beliau, dan materi yang akan disampaikan nanti formulasi herbal TCM. Dipersilakan kepada Bapak dosen. Ya, terima kasih Pak Asep. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Untuk materi hari ini, sebelumnya saya mau tanya dulu untuk UTS-nya bulan depan ya? Sudah ada jadwal untuk UTS belum? Sudah ada belum Pak Asep? Nanti itu Bu Mutiat yang mengumumkan Pak.
Sepertinya udah Oh, disiapkan jadwalnya, cuman belum nyampe ke peserta didik. oh ya, baik. Oke, untuk materi sebelumnya apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak untuk materi yang sebelumnya? Tidak ada pada saya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, sepertinya untuk UTS itu bulan depan ya. Kalau tidak salah saya diberitahu oleh Bu Mutia itu bulan depan. Jadi untuk kelas hari ini kita review ya untuk materi yang akan digunakan untuk UTS. Oke, saya mulai dari pendahuluannya dulu. Jadi peresepan ini dia tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tapi dia diteliti dari metode terapi dan teori formula bersama aplikasinya. Nah, resep ini dibentuk melalui penyusunan beberapa obat bersama yang berdasarkan pada teori TCM dan mengikuti prinsip penyusunan formula dengan sebuah bentuk sajian tertentu. Oke, nah ini dari sejarah dari formula atau formulasi herbal ini ada pada buku-buku klasik. Nah, itu yang pertama, Sang Hanca Pinglun ini oleh Chang Chong Jing. Dia ini pengobat pada dinasti pengobat tradisional pada dinasti Han Timur. Nah, dia ini yang membuat panduannya. Ya, Sang Han sendiri artinya adalah penyakit dingin. Jadi dia penyebabnya adalah patogen dingin. Kemudian seiring pengalaman penggunaan formula, jumlah formula makin banyak. Kemudian ada pengembangannya juga. Nah, proses penggunaan formula juga melalui dari pengalaman ke teori ya. Jadi dari pengalaman kemudian dibuat teorinya. Metode terapi untuk menuntun terapi berdasarkan diferensiasi sindrom. Nah, metode terapi dalam ilmu TCM ini yang menjadi pokok ada 8 macam. Ini penting ya, jadi jangan jadinya nanti kalau kalian sudah memeriksa pasien, kalian bisa menentukan mau diapakan pasiennya. Ya, misalkan ada diaforetik atau memacu keringat, ada memacu muntah atau emesis atau vomitorium, ada yang purgasi atau ada yang purgasi, ada yang mediasi, ada yang menghangatkan, ada yang membersihkan, ada yang menghilangkan, eliminasi, ada yang tonifikasi. Ya, jadi diaforetik atau memacu keringat ini dia um, mem, memacu keluarnya keringat untuk mengeliminasi faktor patogen luar. Ya, jadi ini digunakan pada sindrom eksterior, juga pada edema angin atau ulkus atau karbunkel stadium awal, atau campak dengan erupsi yang tidak maksimal. Jadi untuk tujuan utamanya adalah mengeliminasi patogen luar. Oke, kemudian
vomitorium atau memacu muntah. Dia ini metode terapinya melalui muntah untuk membuat faktor patogen keluar dari tubuh. Nah, ini digunakan pada lendir, dan ludah yang secara kronis tertimbun dalam tenggorokan dan rongga dada atau makanan yang tidak tercerna atau racun yang tertahan dalam lambung. Jadi intinya kalau sebentar. Jadi intinya kalau untuk yang vomitorium ini dia untuk membuang makanan-makanan yang tertahan di lambung. Ya, metode seperti memacu keringat, vomitorium itu dia mudah melukai si lambung dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi penderita. Maka jarang digunakan kecuali keadaan sangat mendesak. Intinya, metode terapi yang menghilangkan itu dia akan melukai si lambung. Oke, kemudian purgasi. Ini metode terapi melalui pembersihan lambung usus, mengeluarkan patogen penyakit melalui feses. Jadi melalui BAB. Ya, melalui BAB. Kemudian melalui BAB dan BAK, itu purgasi. Kemudian mediasi. Mediasi ini memediasi atau meregulasi ekses dan defisien. Jadi ada dua macam, ada yang berlebih dan defisien itu dimediasi supaya jadi seimbang gitu ya. Dan dia juga menyeimbangkan fungsi organ cangfu untuk menghilangkan faktor patogen yang ada di setengah di luar dan setengah di dalam. Atau ketidakharmonisan organ cangfu. Jadi memediasi, mengharmoniskan. Kemudian menghangatkan. Menghangatkan ini metode terapi melalui penghangatan gel tengah untuk eliminasi patogen dingin. Memelihara yang qi, memperlancar meridian, meregulasi darah, dan pembuluh darah. Jadi dia dibedakan jadi 3 macam, menghangatkan gel tengah dan eliminasi dingin, memulihkan yang mengatasi kolaps, menghangatkan meridian, dan mengeliminasi dingin. Penghangatan ini tidak termasuk eliminasi ya, lebih ke arah menghangatkan. Jadi maksudnya dia tidak terlalu melukai qi karena dia ada tonifikasinya. Kemudian membersih panas. Membersih panas ini mengurangi panas, dia membuang panas, memadamkan api. Jadi dibedakan jadi 4 macam. Pembersih panas pada sistem qi, pembersih panas sistem yin dan darah, pembersih panas pembuang racun, pembersih panas karena defisiensi. Jadi membersih panas ini juga termasuk formula eliminasi, dia akan melukai qi. Jadi penggunaannya harus hati-hati juga. Eliminasi ini memacu pencernaan, menghilangkan stagnasi, memecah dan menghilangkan gumpalan. Jadi gumpalannya ini bisa akibat dari akumulasi qi, darah, dahak, makanan, cairan, dan parasit. Ini metodenya termasuk regulasi aliran qi, memacu aliran darah, eliminasi dahak, memacu pencernaan, eliminasi lembab, dan lain-lain.
Ya, eliminasi akan merusak, akan melukai lambung. Kemudian tonifikasi. Tonifikasi ini memelihara dan penguatan. Jadi pemelihara dan penguatan qi, darah, yin, dan yang. Dibagi menjadi tonifikasi yin, tonifikasi yang, tonifikasi qi, darah, jantung, hati, limpa, paru, dan ginjal. Oke, itu 8 metode pokok dalam formula TCM. Bisa dikombinasi, jadi eliminasi dan tonifikasi bisa berbarengan, penghangatan dan pendinginan, penghangatan dan membuang panas bisa berbarengan, eliminasi patogen, pacu keringat dan menghangatkan juga bisa berbarengan, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip kombinasi herbal dalam formula yang harus diingat-ingat adalah ada 4 tahap. Jadi Li, Fa, Fang, Yao. Jadi ada diferensiasi sindrom berdasarkan teorinya, yaitu Li. Ada metode terapinya, yaitu Fa. Ada formulanya, yaitu Fang. Dan ada komposisi herbalnya, yaitu Yao. Jadi pasien kita periksa dan kita tentukan sindromnya apa, yaitu dia Li. Kemudian dari sindromnya kita tentukan metode terapinya apa. Kemudian metode terapinya sudah ditentukan, kita mau menggunakan formula apa. Kemudian komposisi herbalnya apa. Apakah formulanya hanya 1, mau lebih dari 1 bisa. Tapi formulanya apa, dan apakah susunan herbalnya harus sesuai dengan buku, atau susunan herbal standar, atau dimodifikasi juga bisa. Ya, kemudian formasi dan modifikasi formula herbal. Formasi atau pembuatan formula herbal selain berdasarkan sindrom pasien juga memperhatikan kompatibilitas komposisi herbal dan menghindari efek buruk atau toksik. Jadi harus sesuai dengan sindrom, dan juga kita perhatikan perlu atau tidak menggunakan segini banyak, atau perlu atau tidak menggunakan komposisi seperti ini. Ya, jadi prinsip formasinya dia ada raja, menteri, pendukung, dan pesuruh. Raja ini punya khasiat utama dalam terapi terhadap sindrom penyakit pasien. Menteri perannya dia membantu raja memperkuat efek terapi terhadap sindrom utama, kemudian bisa juga mengobati sindrom penyerta. Nah, herbal pendukung itu ada 3 perannya, mendukung raja atau menteri sehingga memperkuat efek terapinya, atau secara langsung mengobati gejala penyerta, mengatasi atau mengurangi efek toksik atau memoderasi efek drastik dari komponen raja atau menteri. Yang ketiga, sesuai dengan penyakitnya, herba yang sifatnya atau berlawanan, bercita rasa berlawanan dengan komponen utama, khasiat tambahan sebagai pelengkap atau komplementer. Kemudian yang terakhir, pesuruh ini mengarahkan efek dari herba komponen lainnya dalam formula menuju lokasi penyakit. Oke. Dalam suatu formula, ramuan tidak harus terdapat komponen menteri, pendukung, atau pesuruh.
Kemudian satu komponen herbal tidak selalu hanya memiliki satu fungsi. Jumlah dan jenis komponen herbal dalam formula ditentukan oleh terapis berdasarkan keparahan penyakit, kebutuhan terapi, dan khasiatnya yang dipilih. Jadi, dalam setiap formula sudah pasti ada komponen utamanya. Pada umumnya, sebuah formula berkomponen lengkap, jumlah komponen raja hanya satu atau beberapa. Kemudian jumlah komponen herbal menteri dapat lebih banyak daripada raja. Jumlah pendukung lebih banyak dari menteri, dan pesuruh biasanya satu atau dua saja. Kemudian prinsip modifikasi. Modifikasi komponen raja ini faktor utama penentu khasiat suatu formula ya. Penambahan atau pengurangan komponen herbal akan merubah khasiat suatu formula disesuaikan dengan gejala atau kondisi pasien. Perubahan terhadap komponen sekunder tanpa mengubah efek terapi. Perubahan terhadap komponen sekunder tanpa mengubah efek terapi utama atau komponen raja dari formula. Jadi yang dirubah rajanya bisa atau komponen sekundernya. Ini contohnya Insiausan ini untuk sindrom angin panas invasi eksterior. Kalau dia hausnya berlebih, bisa ditambah Thienhoven untuk membersihkan panas dan memacu produksi cairan. Kemudian Ma Huangtang dikeluarkan komponen Kueizhe-nya, sehingga efek diaforetiknya melemah. Sebagai formula dasar untuk terapi batuk dan asma, sesak ya, karena angin dingin menginvasi paru-paru. Jadi dia tidak lagi diaforetik, diaforetiknya lemah. Jadi lebih dominan untuk pereda batuk dan sesak. Kemudian modifikasi dosis. Khasiat dan potensi ditentukan oleh dosis herbal. Komposisi herbal formula sama, tapi dosis komposisi beda akan mengubah fungsi dan indikasi formula tersebut. Ya, contohnya Xiao Cheng Citang dan Hopo Sanwutang sama-sama komposisinya ada tahuang, Hopo Zese. Bedanya Xiao Cheng Ci dia tahuangnya komponen raja. Jadi BAB-nya dia untuk membuang panas di organ Fu. Sedangkan Hopo Sanwutang ini Hopo-nya yang raja. Jadi untuk menurunkan Qi, memacu BAB. Ya, yang satu untuk lebih ke arah buang panas, yang satu lebih ke arah dorong Qi supaya BAB-nya keluar. Kemudian variasi bentuk sediaan. Ada yang berbentuk rebusan, ada yang berbentuk pil. Misalnya Li Chongwan dan Ren Sentang sama komposisinya sama. Ya, ada Kanjiang, Rensen, Paichu, Kancao. Tapi Li Chongwan ini bentuknya pil. Dan Ren Sentang ini bentuknya godokan, rebusan. Li Chongwan ini dipakai untuk kondisi dingin, defisiensi di Ciao Tengah, kerjanya lebih lambat. Ren Sentang kerja lebih cepat. Oke, dari yang tadi ada yang mau ditanyakan atau tidak? Halo, Iya. Nggak ada Sinse. oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke pembebas eksterior. Pembebas eksterior dia untuk memacu keringat, menghalau patogen dari otot dan kulit, memacu erupsi, menterapi sindrom eksterior. Jadi sindrom luar ya. Dibagi jadi 3 subkelompok.
pembebas eksterior pedas hangat, pembebas eksterior pedas sejuk, pembebas eksterior penguat Qi sehat. Jadi 2 untuk pola ekses, 1 untuk defisien. Ya, jadi yang harus diperhatikan biasanya terdiri dari herbal yang teksturnya ringan, aromanya pedas, dan mudah menguap. Jadi tidak boleh direbus lama. Ya, jadi gimana merebusnya? Biasanya direbus terakhir, masuknya terakhir. Misalkan merebus herbal ini 30 menit, merebus godokannya 30 menit, dia masuk 10 menit terakhir. Dan rebusan harus diminum selagi hangat, karena dia sifatnya untuk membebaskan eksterior. Ya, setelah mengkonsumsi harus menghindari kena angin dan dingin, menjaga badan hangat sehingga berkeringat. Kalau sudah berkeringat, di stop, sudah membaik, ada perbaikan, di stop, tidak boleh berkeringat berlebihan. Karena kalau berkeringat berlebihan dapat menguras qi dan yin tubuh. Ya, eksterior ini tipenya eliminasi. Jadi eliminasi itu maksudnya untuk pola ekses. Jadi pola ekses adalah sesuatu yang berlebih. Kalau yang kelebihannya dia sudah hilang, tapi formulanya tetap diberikan, dikonsumsi, maka yang akan hilang adalah akan membuat si pasien menjadi defisien. Ya, jadi dari ekses, over treatment akan menjadi defisien. Oke, yang pertama kita pakai Ma Huangtang, formulanya adalah Ma Huangtang. Dia memacu keringat, membebaskan eksterior, mengembangkan paru-paru, meredakan sesak. Ini untuk sindrom eksterior, ekses, angin dingin karena terkena patogen angin dingin. Gejalanya takut dingin, demam, sakit kepala, tidak berkeringat, sesek badan pegal linu, selaput lidah putih tipis, nadinya mengambang tegang. Ini ekses angin dingin. Ya, formula ini formula klasik tipikal untuk terapi sindrom ekses karena patogen angin dingin luar. Kemudian kue cetang, dia menghalau patogen dari kulit, menyeimbangkan atau mengharmoniskan Ying Qi dan Wei Qi, Qi nutrisi dan Qi pertahanan untuk membebaskan eksterior. Ini untuk sindrom eksterior defisien. Ya, angin dingin eksterior yang defisien. Jadi bedanya dengan Ma Huangtang itu untuk ekses, kue cetang untuk defisien. Gejalanya ada keringat sedikit, takut angin, sakit kepala, demam, hidung mampet, mual, tidak haus, selaput lidahnya putih, nadinya mengambang atau mengambang lemah. Ya, tipikal terapi terhadap sindrom defisiensi eksterior karena invasi oleh patogen angin dingin. Kemudian Inchiaosan. Yang tadi, 2 formula tadi untuk angin dingin. Untuk Inchiaosan, dia pembebas eksterior sifatnya pedas sejuk, membersihkan panas dan racun. Ini untuk fase panas, fase awal, demam tanpa keringat, berkeringat tidak lancar, sedikit takut angin dan dingin, sakit kepala, haus, batuk, sakit tenggorokan, ujung lidahnya merah, selaput lidah tipis, kuning, nadinya mengambang dan cepat. Ini untuk angin panas eksterior.
Kemudian ada formula pembebas eksterior lainnya, silakan dibaca. Kemudian formula yang kedua, ini penghalau angin. Jadi menghalau angin eksternal dan pereda angin internal untuk penyakit dan sindrom oleh patogen angin. Ya. Jadi ada angin eksogen untuk terapi penyakit akibat dia ada disipasi angin eksogen untuk terapi penyakit akibat invasi patogen angin luar yang masuk ke dalam otot, meridian, urat, tulang, sendi, dan lain-lain. Gejalanya sakit kepala, pusing berputar, ada gatal, ada mata dan mulut deviasi, sendi kaku dan nyeri, kelemahan, dan lain-lain. Kemudian ada yang memadamkan angin dalam. Untuk sindrom angin endogen. Ini karena panas di meridian hati menimbulkan angin, atau defisiensi yin dan darah menimbulkan angin. Ya, jadi yang harus diperhatikan, formula penghalau angin terdiri dari herba yang hangat dan pedas. Jadi harus hati-hati pada defisiensi yin dan defisiensi cairan. Formula yang pertama, Tu Huo Chi Seng Tang, dia untuk menghalau angin lembab. Membebaskan nyeri, memasok hati dan ginjal, tonik chi dan darah. Ini untuk nyeri sendi dengan defisiensi hati dan ginjal, serta insufisiensi chi dan darah. Jalannya nyeri dan lemah, pinggang dan lutut, sulit ekstensi dan fleksi untuk meluruskan dan menekuk, atau ada kelemahan di persendian. Takut dingin, suka hangat, nafasnya pendek, berdebar, lidahnya pucat, selaput putih, nadinya kecil dan lemah. Jadi ini anginnya menyerang ke meridian. Kemudian Tianma Kou Teng Yin ini menenangkan hati, memadamkan angin, membersihkan panas, mengaktifkan sirkulasi darah, tonik hati dan ginjal. Ini sindrom karena angin hati naik ke atas dan yang hati hiperaktif. Gejalanya sakit kepala, pusing, sulit tidur, lidahnya merah, selaputnya kuning, nadinya senar. Ya, jadi ada panas sehingga menyebabkan anginnya berputar di atas, dan bisa juga karena ada defisien menyebabkan angin naik ke atas. Dari dua macam formula, ada yang mau ditanyakan? Sensei, saya mau tanya tentang angin. Ya. Saya tidak ngerti maksud angin itu, maksudnya angin yang dihasilkan oleh tubuh kita dari makanan, atau angin yang berhubungan dengan lingkungan di luar gitu loh, di udara terbuka gitu. Maksud angin di sini angin apa ya? Gini ya, angin ada seperti dibilang tadi, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Sudah dapat teori dasar kan ya? Oh iya. Ya kan? Teori dasar itu 6 patogen itu kan salah satunya angin kan? Ya. Sudah dapat 6 patogen? Ya. Sudah. Udah ya. Nah, 6 patogen itu adalah salah satunya angin. Itu juga termasuk, tapi kalau yang 6 patogen, itu kan 6 patogen luar. Berarti dia akan menyebabkan eksterior, sindrom eksterior. Ya.
Itu akan menyebabkan sindrom eksterior. Patogen itu kalau dia menyerang masuk ke meridian, misalnya kayak angin lembab itu tadi menyebabkan nyeri-nyeri sendi, itu bisa pakai formula penghalau angin itu tadi. Misalnya ini, ya. Angin dibagi jadi dua, jadi ada yang eksterior, ada yang interior. Interior itu berarti dia dari dalam. Apa yang berhubungan dengan angin? Yang berhubungan dengan angin adalah organ liver. Kenapa? Karena liver adalah elemen kayu. Ya, pohon semakin tinggi, anginnya semakin besar. Ya kan? Halo? Iya, Sensei. Ya. Jadi, kalau si pohon ini dia tidak ternutrisi, dia bisa menimbulkan angin intern, angin internal. Ya, sifat dari angin sendiri apa? Sifat dari patogen angin. Bergerak cepat dan berpindah-pindah, kan? Jadi, dia muter. Jadi, bisa menimbulkan vertigo. Seperti itu, pusing berputar. Nah, itu intern yang karena defisien. Bisa juga karena ekses. Kayu itu hubungan, misalnya gini, kalau ada api, anginnya biasa makin gede, jadi akan ada perubahan tekanan, kan? Jadi dia akan menimbulkan angin, seperti itu. Paham sampai sini? Oh ya, paham. Terus pertanyaan yang kedua, Ma Huang Tang Yin Qiao San, itu maksudnya itu salah satu herbal atau itu adalah obat yang sudah jadi gitu loh? Ini kan formula. Formula sendiri adalah kumpulan dari herbal yang seperti yang saya jelasin di awal tadi. Jadi Ma Huang Tang dan Yin Xiao San itu adalah formula, nama formulanya. Oh, berarti bukan ada apa merek yang sudah dipatenkan gitu berbentuk apa botolan yang kita bisa beli di toko obat Cina gitu maksudnya? Ada beberapa yang sudah gini ya, bukannya dipatenkan atau gimana, cuma ada yang sudah jadi gitu loh. Tapi nggak semua formula yang ada di materi ini sudah jadi. Maksudnya dibuat jadi obat jadi gitu Ini loh. mah asal ini we Bu. Apa sih? Absen. Iya, asal diiniin. Oh. Asal Halo. di apa sih namanya teh? Asal di onin we Bu. Oh. Sebenarnya itu ngerti. Tiap hari ya Teh kuliah. Enggak, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Hari Senin sampai Jumat. Oh, esok we. Sudah paham, Bu? Paham. Berarti misalnya kita ke toko obat Cina yang jual herbal itu, terus kita bilang mau apa beli Ma Huang Tang, terus nanti dia apa dia kasih kita formulanya yang sudah ada gitu, terus dia timbang-timbang itu begitu ya maksudnya ya? Enggak, biasanya kita yang tentuin kita mau beli apa, kita mau kasih apa si pasien. Jadi kita misalnya Ma Huang Tang ya nggak bisa kita cuma tulis Ma Huang Tang aja. Kita tulis komposisinya apa. Toko obat Cina nggak ngerti. Berserta komposisinya berserta beratnya gitu. Iya, Oh. toko obat Cina hanya menerima resepnya kita aja. Gitu. Jadi bukan kita ngisi. Jadi istilahnya gini, kayak ke dokter bikin puyer, keluar dikasih puyer, ya itu kita yang ngasih puyernya. Tapi nama puyernya toko obat nggak bakal tahu. Nah, nangkap ya maksudnya ya. Ya, nangkap.
Terus ini katanya kan makanan tertentu yang harus dihindari selama minum obat paitusan. Makanan adalah makanan mentah. Maksud makanan mentah itu lalapan atau gimana maksudnya ya? Makanan mentah atau buah-buahan? Ya, makanan mentah maksudnya adalah yang sifatnya dingin. Jadi misalnya salad. Intinya gini, kalau dia kena sindrom panas, harus menghindari makanan yang sifatnya panas. Jadi misalnya kayak daging merah, goreng-gorengan, santan. Kalau dia kena sindrom dingin, harus menghindari makanan yang sifatnya dingin. Ya, seperti salad, lalapan tadi. Kalau buah-buahan gimana? Termasuk makanan mentah kah itu? Buah-buahan kita masih diklasifikasi lagi. Ada yang sifatnya dingin, ada yang panas. Misalnya mangga itu lebih ke arah panas, semangka itu dingin. Oh ya udah ngerti, Sinse. Terima kasih ya. Oke. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke penghalau lembab. Penghalau lembab ini terutama isinya itu pembuang lembab, efeknya eliminasi lembab, memacu BAK, mengatasi sulit BAK, dan mengeluarkan kekeruhan. Ini untuk terapi sindrom yang disebabkan patogen lembab. Dibagi jadi 5 kategori: pengeliminasi lembab, pengharmonis lambung, pembersih panas, penghalau lembab, memacu BAK, membuang lembab, menghangatkan yang, mengeliminasi dingin lembab, menghalau angin, eliminasi lembab. Ini yang harus diperhatikan, harus hati-hati dipakai pada pasien defisiensi yin dan qi atau wanita hamil dengan bengkak atau pasien yang fisiknya lemah. Ya, penghalau lembab termasuk di formula eliminasi, jadi sedikit banyak dia akan melukai qi. Lambung. Oke, yang pertama Hoxiang Chengqisan. Ini untuk membebaskan eksterior, eliminasi lembab, regulasi qi, dan mengharmoniskan jiao tengah. Jadi ini angin dingin eksterior plus ada retensi lembab di jiao tengah. Ya, jadi ada patogen luarnya, angin dingin, dan ada lembab di dalam. Jadi ini eksterior dan interior berbarengan. Jalannya muntah, muntaber, demam, menggigil, sakit kepala, dada dan ulu hati penuh, nyeri lambung dan nyeri perut, selaput lidahnya putih licin, nadinya mengambang atau agak mengambang. Kemudian Ulingsan. Dia untuk memacu BAK, mengeluarkan lembab, menghangatkan yang, dan transformasi qi. Untuk sulit BAK, kembung, rasa penuh di perut bawah, ada bengkak, ada diare, ada haus, ingin minum, segera muntah setelah minum, ada retensi dahak, selaput lidah putih, nadinya mengambang. Jadi dia ada retensinya, maka dari itu dia haus, pengen minum, tapi segera muntah kalau setelah minum. Tipikal formula untuk terapi retensi air dengan patogen luar yang menyebabkan disfungsi transformasi qi dari kantong kemih.
Ya, ini formula penghalau lembab lainnya bisa dibaca sendiri. Kemudian formula pembersih panas. Formula pembersih panas terdiri dari herbal pembersih panas. Khasiatnya untuk membersihkan panas, membuang api, menyejukkan darah, membuang racun untuk terapi sindrom panas interior. Ya, panas interior. Pembersih panas dibagi jadi 6 jenis. Jadi pembersih panas level Qi, pembersih panas penyejuk darah di level Yin dan darah, pembersih panas dan racun, pembersih panas dan pembebas panas kemarau, pembersih panas dari organ untuk terapi panas di organ tertentu, pembersih panas defisien. Ya, panas defisien berarti ada defisiensi cairan atau yin-nya. Nah, prinsip pemakaiannya pembersih panas adalah sindrom eksterior sudah teratasi dan panas sudah masuk ke interior. Ya, jadi tidak bisa ada sindrom eksteriornya. Yang pertama, pai hutang. Ini untuk membersihkan panas dan memproduksi cairan. Untuk sindrom ekses panas di fase Qi, gejalanya demam tinggi, wajahnya merah, disforia, haus, suka minum minuman yang dingin, berkeringat, nadinya kuat dan cepat. Ya, jadi yang harus diperhatikan, formula ini mengandung herba dingin yang tidak sesuai untuk demam. Karena sindrom piau yang belum terbebaskan, sindrom eksterior yang belum terbebaskan. Demam karena defisiensi darah, dan sindrom dingin sejati dengan panas palsu. Jadi nggak bisa. Poin pentingnya ini demamnya tinggi. Ada haus. Ada keringat berlebih. Karena ini panas ekses. Kemudian Huanglian Jie Tutang. Ini untuk membuang api dan racun. Untuk sindrom panas ekses, api dan racun di Sanjiao. Jalannya demam tinggi, disforia mulut dan tenggorok kering, tidak tenang, sulit tidur, muntah darah, mimisan, atau ada kemerahan karena panas. Ya, lidahnya merah, selaput kuning, nadinya cepat dan kuat. Huanglian Jie Tutang sudah ada api, gejalanya ada pendarahan. Ini formula pembersih panas lainnya bisa dibaca. Kemudian formula pengharmonis. Formula ini untuk menyerasikan saoyang, menghalau faktor patogen dari semi eksterior dan semi eksterior, yaitu setengah eksterior dan setengah interior, meregulasi hati dan limpa, menyerasikan dingin dan panas untuk terapi sindrom setengah luar, setengah dalam dengan mediasi. Jadi dibagi jadi 4 jenis. Mediasi saoyang, yaitu tadi setengah luar, setengah dingin, regulasi hati dan limpa, regulasi usus lambung, dan pembebas eksterior dan interior. Oke, yang harus diperhatikan tidak sesuai untuk menggunakan formula pengharmonis ini kalau patogennya ada di eksterior atau patogennya sudah di interior. Jadi ini harus di tengah-tengah. Yang pertama, Xiao Cai Hutang, ini menyerasikan saoyang. Untuk penyakit panas eksterior sindrom saoyang, gejalanya menggigil dan demam bergantian, penuh
tidak nyaman di sela iga dan dada, mual, disforia, mulutnya pahit, tenggorokan kering, selaput lidah putih, tipis, nadinya senar. Atau penyakit panas eksterior pada wanita, panas di fase darah. Kemudian Xiao Yaosan. Xiao Yaosan ini melegakan hati, mengatasi depresi, menutrisi darah, dan memperkuat limpa. Untuk stagnasi qi hati dengan defisiensi darah dan limpa, jalannya nyeri di sela iga, dadanya rasa penuh, sendawa, sakit kepala, pusing, mulut dan tenggorokan kering, cemas, mual, menstruasi tidak teratur, lidahnya pucat, nadi, senar, dan tipis. Ini untuk meregulasi hati dan limpa. Penyebabnya adalah karena stagnasi qi hati, defisiensi limpa dan darah. Kemudian Pansya Xie Sintang, untuk mengharmoniskan lambung, menurunkan qi abnormal, membebaskan stagnasi dan kepenuhan. Ini kepenuhan karena bercampurnya dingin dan panas. Jalannya bulu hati penuh, tanpa nyeri, mual, muntah, perutnya berbunyi, diare, selaput lidah tipis, kuning, dan berminyak, nadinya senar dan cepat. Oke, formula pengharmonis lainnya boleh dibaca sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Sensei. Ya, silakan. Ada. Itu kan nama-nama herbalnya ya, itu bahasa Cina. Terus bisa nggak diartikan ke bahasa Indonesia? Kita kan nggak tahu tuh bahasa Cina artinya apa. Misalnya seperti eh, san san apa ya? San itu kan puyer. Itu kalau bahasa Indonesianya nama nama herbalnya itu apa itu? Misalnya seperti itu contoh. Kemudian yang kedua, di mana kita bisa mendapatkan bahan-bahan itu? Misalnya, adakah toko yang menjual bahan-bahan itu bisa kita beli? Itu pertanyaannya dua macam. Oke, Terima kasih. ya. Untuk penamaan ya, penamaan jika nggak ada bahasa Indonesianya, ada Latinnya. Jadi misalnya contohnya ini. Herba rajanya Ya, Pansya, dia Rhizoma pinelia. Kemudian menterinya ya. pakai kancang, itu jahe kering, wanglian, Kalau dan bahasa Latin lain-lain. kan mungkin kita lihat di Google ya, tapi kalau bahasa Cinanya kan nggak tahu. Ya, ini kan sudah ada diterjemahkan. Iya, ada ya. Oh iya, Ya, kemudian untuk penjualannya, di mana bisa beli? Di toko obat Cina ada. Tapi apakah semuanya ada? Belum tentu. Jadi gini, itu ya. karena sebenarnya untuk formulasi herbal ini kan kita bukan nggak cuma belajar herbalnya fungsinya apa, fungsi apa ya, karena fungsi dari herbal-herbalnya masing-masing kalian kan dapat di jamu, ya itu sedikit banyak herbal yang ada di sini itu ada di jamu. Nah, jadi formula ini untuk apa? Formula ini kita belajar untuk penyusunannya. Jadi gimana menentukan Berarti herba nama-nama raja, menentukan herba jenis-jenisnya ada menteri, di Herbal herba Nusantara ya. pendukungnya, dan lainnya. Gimana, Pak? Berarti nama-nama ini kan ada kesamaan dengan di Herbal Nusantara ya, nama-nama
tanamannya ini. Ya, ada beberapa yang sama. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Selamat malam Pak dosen. Ya, silakan. Iya Pak, mau bertanya juga Pak. Ini kan formula apa namanya herbal yang sepertinya sudah sudah ditakar ya dalam ukuran gram. Nah, bila Ya. mana pada saat mengkomposisikan itu ada kelebihan atau kekurangan satuannya, apakah berefek samping atau bagaimana Pak? Itu aja Pak dosen. Oke. Berarti ke dosis ya. Dosis per herbalnya ya. Oke. Begini. Efek samping ada herbal yang kuat, ada yang enggak. Ada yang sifatnya drastik, ada yang tidak. Jadi, tergantung lagi dari pemilihannya kita. Misalkan, mungkin udah pernah dengar gipsum ya. Jadi larutan penyegar cap kaki 3 itu, tahu ya semua ya. Iya. Nah, larutan penyegar cap kaki 3 itu isinya juga salah satu dari herbal Cina. Jadi yang dibilang gipsum. Gipsum itu dalam ilmu herbal Cina itu dia sifatnya dingin, sangat dingin. Ya, gipsum itu sangat dingin. Nah, jadi dia sifatnya drastik. Itu. Ada lagi yang sifatnya dingin tapi tidak terlalu drastik. Jadi begitu Pak. Komposisinya dan nanti kita nentuin dosisnya gimana. Kalau di ilmu peresepan ilmu herbal tunggal yang untuk Cina itu ada range-nya. Jadi misalnya jahe kita pakai range-nya berapa? Misalnya 3 sampai 12 gram bisa. Herbal Nusantara saya rasa pun juga sama, ada range-nya. Tapi range-nya itu bisa nggak lebih? Bisa saja. Nah, itu balik lagi dari kalian gimana kombinasinya. Paham ya? Iya Pak. Jadi misalkan aja, jahe ini untuk menghangatkan dan mengeringkan lembab. Ya, ambil contoh itu ya. Namun pasiennya ini lembabnya sangat banyak, jadi saya harus atau misalnya pasien ini sangat dingin, perlu dihangatkan cukup banyak. Nah, jadinya jahenya misalnya tadinya dosisnya itu antara 3 sampai 12 gram, Bapak atau Bapak Ibu pakai misalnya sampai 20 gram. Ya, sampai 20 gram. Kan tapi di satu sisi kalau dia terlalu banyak, dia akan membuat kering, ya kan? Jadi gimana? Sedangkan kita butuh untuk menghangatkannya gitu ya. Jadi kita bisa gabungkan jahe itu dengan herbal yang bisa menghasilkan cairan. Misalnya kayak daun bambu. Seperti itu. Gimana? Daun bambu? Ya, Oh, daun bambu bisa menjadi penyeimbang ya, Sensei ya? ya, jadi intinya seperti itu. Jadi kan kita mau ngangetin nih. Tapi di satu sisi herbal yang menghangatkan ini dia juga ada sifat lainnya yaitu mengeringkan. Iya.
ya kan? Nah, jadi gimana kita bisa menghangatkan tanpa menghabiskan cairan, ya kan? Karena kalau kering kan berarti cairannya juga kering kan? Jadi kita kasih tambahan herbal yang bisa menghasilkan Ya. cairan. Seperti itu. Satu lagi pertanyaannya, itu apa namanya, komposisinya itu, dosisnya itu, herbal sendiri dalam gram itu dalam keadaan basah atau kering tuh, Sensei? Kering. Jadi gini ya, kalau biasa di toko obat Cina itu dia sudah dikeringkan, nggak basah. Iya, iya, iya. Nanti ini dong, bisa rekomendasi tentang toko Cina terdekat dari wilayah apa ya, misalkan dari Tangerang itu di mana Pak Sensei? Wah, kalau Tangerang, kalau Jakarta saya kurang lebih tahu biasa di Rejeki ya, Rejeki yang di Hayamuruk. Intinya gini, toko obat cari yang gede dan rame. Dah, itu aja. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kenapa rame? Ya, intinya rame ya. Intinya rame. Banyak yang beli deh. Karena kalau banyak yang beli, sirkulasinya bakal cepat. Jangan kalau dia walaupun besar tapi sepi, berarti barangnya itu opnamnya lama, stoknya. Itu loh. Sedangkan kita butuhnya herbal yang fresh kan, yang cukup baru lah. Dari situ kita bisa estimasi outcome-nya. Jadi kita pakai ke pasien ini, kita tahu gitu loh, ini hasilnya apa. Sedangkan kalau dia stoknya stok lama, takutnya begitu kita pakai ke pasien, hasilnya tidak bisa maksimal atau malah membuat efek samping gitu kan. Sinsai, saya mau tanya lagi. Ya, Itu jadi obat-obat herbal ini kita sesuai resep terus kita beli di toko obat Cina. Terus maksudnya ini kita rebus, kita godok. Biasanya 3 mangkok jadi 1 mangkok begitu ya? ya, Ya, udah paham. ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk perebusannya pun juga khusus, kita tidak boleh pakai panci aluminium atau harus pakai panci yang dari tanah liat. Nggak ada lagi jualannya sekarang, stay panci tanah liat. Masih ada beberapa, kalau di kota mungkin bisa cari. Ada. Yang penting bahannya bukan logam, itu aja. Oh, Jadi formula yang tadi itu yang apa yang Sinsai kasih itu untuk sekali perebusan atau gimana itu? Itu sekali rebusan. Oh, jadi biasanya kita perlu berapa kali untuk supaya agar penyakitnya bisa sembuh? Maksudnya kita membeli apa berapa banyak gitu loh, berapa resep gitu? Nah, ini tergantung ya, karena uh, jangka waktunya itu tergantung dari kondisi si pasiennya. Saya nggak bisa bilang, oh formula ini untuk segini, formula ini untuk segini. Nggak bisa. Balik lagi, pasiennya butuhnya berapa banyak, gitu. Maka dari itu, kita biasanya evaluasi. Jadi harus ada kontrol. Pasiennya harus konsul balik lagi. Paham ya? Nah,
Misalkan herbal eliminasi deh ya, misalnya. Kita lihat lagi, ini dia patogennya seberapa banyak. Saya kasih segini, dia harus minum berapa lama. Ada yang reaksinya bagus, anggap aja reaksinya bagus. Jadi dia 3 kali bisa, 3 hari bisa beres. Oke, terus ada juga yang harus 5 hari. Gitu. Tapi harus diingat-ingat, eliminasi tidak boleh terlalu panjang waktunya. Nggak bisa jangka panjang. Nggak bisa kita pakai sampai misalnya seminggu, 2 minggu. Seminggu itu biasanya maksimal. Itu pun juga terlalu kelebihan. Kalau saya kadang 5 hari sudah cukup. Dengan formula standar ya, yang ada di PowerPoint-nya ini. Itu. Kalau tonifikasi kita bisa pakai jangka panjang. Tapi hati-hati, tonifikasi itu membuat lengket. Nanti akan menimbulkan lembab. Kalau penggunaannya tidak benar. Paham ya? Jadi herbal ada efek sampingnya nggak? Ada. Efek sampingnya terjadi kalau apa? Kalau kita penggunaannya tidak benar. Paham ya? Diulang, Dok. Boleh? Ya, oke. Efek samping itu terjadi kalau penggunaan herbalnya tidak benar. Jadi tidak sesuai dengan indikasinya, tidak sesuai dengan sindromnya, kemudian dosisnya juga tidak sesuai. Itu akan menimbulkan efek samping. Yang tadi, Dok, berlaku umum untuk semua Herbal Raja dan Menteri kalau misalnya bukan komposisinya, penggunaannya maksimal 5 hari gitu untuk defisiensi atau ya gitu ya tadi, Dok, kalau tidak salah. Gini, kan tadi saya jelasin tentang eliminasi dan tonifikasi. Eliminasi itu formula untuk eliminasi itu cenderung kalau terlalu banyak akan melukai qi, menghabiskan qi dan cairan, ya kan? Iya. Tonifikasi kalau terlalu berlebihan akan menimbulkan lembab, menyebabkan lengket dan menimbulkan lembab. Iya. Terima Ya, kasih. seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau tanya yang kalau membuat herbal yang untuk dikeringkan misalnya atau melawak dikeringkan itu bisa bertahan kira-kira berapa lama? Dikeringkan ini gimana Pak maksudnya? Maksudnya dibuat supaya diawetkan lah istilahnya kayak biasanya diiris tipis-tipis dikeringkan lalu masukkan toples supaya untuk herbal itu bertahan bisa untuk berapa lama jangka waktunya Untuk penyimpanannya jangan terlalu lama Pak. Intinya gini ya, kita kalau misalnya simpan terlalu lama pun juga dia akan busuk kan. Gitu. Jadi kalau dikeringkan oke, mungkin bisa tahan lebih lama dibandingkan dia yang basah ya. Tapi tetap aja semakin lama akan semakin berkurang khasiatnya. Jadi baiknya setelah dikeringkan kita bisa langsung pakai. Makanya tadi saya sarankan di toko obat Cina yang
yang rame. Jadinya sirkulasi dari herbalnya dia cepat. Oke, begitu. Ada lagi? Kalau misalnya herbalnya nggak habis masuk kulkas, bisa bagus ya? Yang sudah direbus, rebusannya, Yang masih kering. itu akan merubah sifatnya juga, bisa. Karena terpapar udara dingin kan. Jadi cukup complicated. Kalau lansia ini sejenis apa ya, Pak dosen? Akar-akaran, Pak. Akar ya? Ya, Itu di Nusantara ini ada nggak? Atau dari sana, dari apa namanya impor? setahu saya sepertinya sih impor ya. Tapi nanti coba aja dicek. Saya juga kurang begitu paham. Di kita ada atau enggak di Indonesia. Kalau ginseng sudah pasti nggak ada di Indonesia. Karena dia tumbuh di dataran tinggi. Iya, iya, iya. Maaf Ya, tadi ada lagi. toko di Gajah Mada itu di mana? Ayam Buruk itu toko apa namanya? Pusaka ya? Apa? Herbal apa? Rezeki. Sorry. Rezeki. Ayam Ya, Buruk Gajah Mada ya? ya, Kota ayam ya? uruknya. Ya. Ada ayam buruknya ya? Rezeki. Oke. Di Jakarta daerah Pancoran kan banyak ya toko obat Cina. Gini ya, bebas mau cari di mana, cuma kalau saya sih pengalaman dulu beli di Rezeki karena di situ rame. Tinggi. Tapi kalau kalian ngerasa, oh saya ada kenalan, ada teman, atau ada tahu tempat di tempat lain, ya nggak masalah. Intinya yang saya bilang tadi, dia harus rame. Gitu ya. Ya baik Sinse. Ya, terlepas dari kalian beli herbal jadinya mentah, maksudnya simplisianya, atau beli obat jadi. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke formula pemacu cerna. Dia terdiri dari herba yang sifatnya memacu cerna, menguatkan limpa, dan membebaskan akumulasi makanan. Digunakan untuk terapi sindrom akumulasi makanan. Jadi dibagi jadi 2, memacu cerna dan membebaskan akumulasi, dan memperkuat limpa, memacu cerna. Nah, ini formulanya, contohnya Pauhewan. Pauhewan dia ada sanca. Kalau yang kalian tahu, sanca itu buah hau. HAW ya. Manisan merah yang kayak koin yang zaman dulu itu. Ya, itu sanca. Itu herba rajanya. Dia untuk memacu pencernaan, mengharmoniskan lambung. Untuk sindrom timbunan makanan, gejalanya perut penuh, nyeri, kembung. Kalau dia sendawa, baunya bau busuk, asam lambungnya naik,
mual, muntah, atau diare. Selaputnya tebal, berminyak, nadinya licin. Jadi ini untuk terapi akumulasi makanan karena pola makannya tidak teratur, makan dan minum berlebihan, kurang menyesuaikan dingin dan panas. Kemudian formula purgasi. Ini dia mengatasi sulit BAB, membersihkan panas, menghilangkan retensi di gastrointestinal, mencahar retensi air, dan akumulasi dingin. Untuk sindrom ekses interior. Dia dibagi jadi 4, purgasi dingin, purgasi hangat, laksatif pelumas, penghalau air. Jadi purgasi dingin untuk ekses panas di interior, purgasi hangat untuk ekses dingin interior, laksatif pelumas ini untuk sulit BAB karena kering dan terkurasnya cairan tubuh, penghalau air untuk terapi sindrom ekses interior retensi cairan. Yang harus diperhatikan, formula purgasi harus menanti sampai terjadinya ekses interior dan sindrom eksterior sudah bebas. Jadi kalau masih ada sindrom eksteriornya, kita kasih purgasi, dia masuk ke interior patogennya. Ya. Kemudian untuk lansia dan fisiknya lemah harus hati-hati. Karena formula purgasi mudah melukai cilambung. Jadi hentikan pemberian jika efeknya sudah tercapai. Oke, contohnya. Misalnya ini ya, Tajeng Citang. Dia untuk pencahar panas akumulasi, mencahar akumulasi panas secara kuat. Ini untuk gejala untuk sindrom Yang Ming ekses di organ fu. Gejalanya sulit BAB, perutnya kembung, nyeri, tidak mau ditekan, sering buang gas, demam sore, tidak tenang, tangan dan kaki berkeringat, lidahnya merah, selaputnya kering, kuning, nadinya tenggelam dan kuat. Nah, dia gejalanya utamanya adalah sulit BAK. Jadi kita berikan formula ini. Setelah diberikan formula Tajeng Citang ini, pasiennya sudah sulit BAB. Pasiennya sudah bisa BAB, BAB-nya sudah keluar. Setelah itu kita stop. Jangan diberikan lagi kalau BAB-nya sudah keluar, sudah bisa. Kalau kita berikan terus-menerus, akan loss, akan diare. Dan tidak berhenti. Karena yang tadinya di dalam panas, dengan kita berikan ini, akan menjadi dingin. Kalau terlalu banyak, dia akan menimbulkan sindrom dingin interior. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Mau nanya Pak dosen. Ya. Kalau ini rata-rata kalau herbal Cina ini dalam mana kita nanti misalkan meracik herbal Cina sesuai dengan pelajaran yang kita dapat ini, secara nilai atau harga itu bagaimana Pak dosen? Harganya mahal-mahal atau murah-murah ini Pak dosen? Apa memang harus harga tertentu gitu?
Balik lagi ya, harga jujur aja kalau herbal formula ini harga bisa variatif dan cenderung lebih ke arah mahal. Karena balik lagi, herbal yang dipakai itu kemungkinan besar impor. Karena di Indonesia, jujur aja, kita nggak bisa ngolah. Jadi bahan mentahnya dari kita, diekspor ke Cina, dari Cina diolah, kita ngimpor lagi dari mereka. Jadi itu yang terjadi. Oh, jadi terhadap harga jadi dalam satuan gramnya itu kemungkinan berbeda gitu ya dengan standar harga bahan herbal di Indonesia ini ya. Ya, Hmm. ya. Jadi balik lagi, disesuaikan sama pasiennya aja. Kan nggak semua kita harus pakai obat-obatan yang ada dari mereka gitu loh. Jadi intinya formula ini adalah belajar ini untuk menyusun herbal Nusantara nantinya. Jadi dari kalian, misalnya Sambiloto mau digunakan sebagai apa? Raja, menteri, atau pendukung? Tuh, nanti temulawak pun juga sama. Dilihat dari indikasinya. Jadi masing-masing herbal nih, dia kekuatannya apa sih? Fungsinya apa? Disesuaikan dengan pasiennya. Pasiennya misalnya dia, ambil contoh ya, misalnya nafsu makannya menurun, dia tidak mau makan, males makan. Pastinya kita akan majukan si temulawak untuk herba raja dong. Paham ya? Oh iya Pak dosen. Oh intinya jadi ini hanya sebagai simpel. Ini hanya sebagai simpel di mana kita dituntut untuk mampu meracik gitu ya nantinya ke depan begitu ya Pak dosen. ya itu goalnya lebih jauh lagi. Tapi untuk saat ini kan kita tetap belajar susunannya, khasiatnya dari masing-masing herbal. Dan filosofinya yang ada di dalam ini. Itu karena herbal Indonesia kan nggak ada filosofinya. Jadi nggak ketahuan dia panas atau dingin, dia untuk eliminasi atau dia untuk tonifikasi dan sebagainya gitu loh. Oke ya betul. Oke, kemudian pertanyaan di grup, yang boleh meresepkan formula, ya silakan diresepkan. Cuma untuk pembelajaran mungkin bisa dicoba ke orang-orang yang dekat dulu ya. Kalau mau bikin resep sendiri, bisa saja, boleh-boleh saja. Tapi intinya gini, karena nanti buntutnya berhubungan dengan legalitas, dengan hukum, asalkan tidak gini ya, misalnya mau dicoba untuk keluarga dekat, silahkan. Tapi kalau kita sudah profesional, karena ini kan jadinya amatir ya, masih coba-coba ya sambil belajar. Kalau sudah masuk ke ranah profesional, itu baru kita, kalau sudah dapat legalitasnya untuk berpraktek gitu, baru bisa berikan untuk umum secara komersil. Begitu kira-kira Bu Retno. Berarti jangan Pak dosen. Ya. Ini dengan nanti kalau misalkan diedarkan dengan IPRT sudah cukup Pak ya Jaya izin produk. Kurang tahu Pak. Nggak mesti Kurang ke tahu kalau BPOM. saya seperti itu. Setahu BPOM? saya sepertinya harus ke BPOM. Oh, iya. Tapi balik lagi,
coba dicari saja infonya. Karena karena ini kan masuknya ke makanan juga nggak bisa ya. Jadi dia untuk minuman misalnya kayak kita jual, kita beli ini aja teh jali dengan sereh gitu. Sebenarnya itu kan juga herbal, bukan apa? Bukan minuman biasa gitu loh. Jadi itu juga termasuk obat. Barley, jali dan sereh itu untuk membuang lembab. Begitu Pak maksudnya. Oh iya Pak dosen. Atau misalnya teh krisan, teh bunga krisan. Itu sebenarnya juga herbal. Tapi saya kurang tahu itu izinnya apa ya, masuk di BPOM atau enggak ya. Teh krisan itu sebenarnya juga herbal. Dia obat untuk membuang panas. Saya, Pak dosen, Ya, saya untuk keluarga ini ada rencana ingin mempraktekkan untuk masalah batuk ya, terutama batuk dan sesak nih. Jadi batuk sesak itu kan tipikalnya adalah Ding Chuang Tang ya, Dektrum pereda sesak. ya. Ini herbal. Nah ya betul. Ini apa nih yang pasnya? Karena ada indikasinya tuh sesak, kalau batuk itu sesak kayak asma begitu ya. Terus kemudian banyak cairan gitu. Gitu, Pak dosen. Rekomendasi dari Oke. Sorry ya sebelumnya, bukannya nggak mau ngasih atau gimana ya. Balik lagi, kita harus periksa benar-benar ya, karena ini bukan modelnya bukan seperti konvensional. Jadi misalnya batuk pakai pereda batuk apa saja, misalnya pakai OBH atau misalnya pakai dextromethorphan dan lain-lain gitu. Nggak segampang itu, Pak. Tetap harus ada pemeriksaannya. Jadi dia sindromnya arahnya kemana? Mana yang lebih berat? Misalnya Ting Chuan Tang ini untuk batuk dan sesak. Dia untuk yang apa? Misalnya Ting Chuan Tang. Ini akumulasi dahak panas di dalam dan ada invasi eksterior dari angin dingin. Berarti kan dia ada dua, dalam dan luar. Ada nggak gejalanya yang seperti itu gitu loh. Dan itu biasanya kita tentukan dari lidahnya dan nadi. Mungkin akan dijelaskan lagi nanti di diagnosis ya. Kita nggak bisa bergantung sama gejala. Karena gejala itu, kalau gejala dan keluhan itu si pasien yang cerita, ya kan? Pasien cerita, kita nggak bisa percaya 100%. Karena gejala itu juga bakal overlapping. Gitu ya Pak ya. Istilahnya, perutnya bisa kembung kalau dia nggak makan, bisa juga kembung karena dia kebanyakan makan. Paham ya sampai sini ya? Jadi gejala itu paham. overlapping. Itu yang harus diperiksa dan harus kita pilah-pilah dengan hati-hati. Begitu. Misalkan mau coba obatin, pakai yang ada. Misalnya ini dia jadinya arahnya kemana? Misalnya kayak jahe tadi saya bilang, jahe itu dia bisa mengeringkan lembab. Kalau dia ada lembab sehingga batuk, bisa pakai jahe.
Tapi ingat, jahe itu sifatnya hangat, pedas, hangat. Jadi dia harus yang sindrom dingin. Kalau sindrom panas dikasih jahe tambah panas. Begitu, Pak. Oke, Pak dosen. Itu ya, jadi pelan-pelan. Misalnya untuk batuk kita sekarang balik lagi. Karena formula ini kan rumit ya, mungkin ya buat kalian rumit. Kita bisa pakai metode terapinya aja. Misalnya, metode terapinya mau diapakan? Misalnya diangetin. Misalkan aja diangetin. Diangetin bisa coba misalnya dengan kalau di rumah nggak di rumah pakai sendal. Kemudian sebelum tidur bisa rendam air hangat kakinya. Gitu, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke bab 8, formula pembuang dahak dan pereda batuk. Ini pembuang dahak pereda batuk berkhasiat menyingkirkan dahak dan meredakan batuk serta sesak. Dia dibagi jadi 5 kategori, pengering lembab dan dispersi dahak untuk sindrom lembab dahak, pembersih panas dan dispersi dahak untuk sindrom panas dahak, pembasah kering dan dispersi dahak untuk terapi dahak kering, penghangat dan dispersi dahak dingin untuk dahak dingin, pereda batuk dan sesak untuk akumulasi dahak panas di interior dan angin dingin mengekang eksterior. Yang harus diperhatikan, pembuang dahak khasiatnya menggerakkan dan menyingkirkan. Tidak bisa dipakai jangka panjang karena mengganggu ji sehat. Ya, kemudian contohnya ini air centang untuk mengeringkan lembab dan mencairkan dahak, meregulasi ji dan mengharmoniskan jiao tengah. Ini batuk karena lembab dahak, gejalanya batuk berdahak banyak, putih, mudah dikeluarkan, lemas, pusing, selaput lidahnya putih, licin, putih lengket, nadinya licin. Kemudian suce jiang jitang, ini menurunkan ji dan meredakan sesak, membuang dahak, membebaskan batuk. Untuk sesak dan batuk karena ekses di atas dan defisien di bawah. Jalannya sesak, batuk banyak dahak, rasa penuh di dada dan di diafragma, di nafasnya pendek, nyeri pinggang, kaki lemah, kakinya bengkak, selaput lidah putih licin atau lengket, nadinya senar dan licin. Ini formula tipikal untuk sesak dan batuk karena dahak mengganggu paru-paru. Jadi atas ekses, bawah defisien. Atas itu paru-paru, bawah itu ginjal. Jadi ini dahak menyumbat paru-paru dan defisiensi yang ginjal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sinsai, kalau Ya. dahaknya udah kuning, hijau gitu, formula mana yang cocok ya?
Untuk yang membersihkan panas. Ini, Qingqi Huatan Tang bisa, Huatan Wan bisa. Untuk dahak kental kuning sulit dikeluarkan. Berarti nggak perlu antibiotik lagi ya. Berarti ini formula ini sudah ada antibiotiknya ya. Gini ya, antibiotik atau tidak, itu tetap dipakai. Jadi biar aman aja. Formula ini ada antibiotiknya atau tidak, saya juga kurang tahu karena zaman dulu tidak ada istilah bakteri atau virus. Ya, seperti itu. Sedangkan dahak kuning atau hijau, apakah itu menandakan ada infeksi bakteri? Belum tentu kan. Intinya apa? Dahak makin kental, itu berarti dia diam di saluran mukosanya itu terlalu lama. Makin lengket, berubah warnanya. Karena bisa saja kalau kita bersin, ada sebagian dahak yang warnanya kuning dan ada sebagian dahak yang warnanya jernih. Ingus yang kuning, ada ingus yang jernih. Paham ya, Bu? Ya, paham. Jadi untuk saya pribadi amannya tetap aja diberikan. Ya, ada lagi? Pak Dokter, Ya, kalau untuk tadi antibiotiknya itu obat konvensional atau ramuan juga? konvensional, ramuan nggak ada antibiotik. Untuk formula ilmu formulasi TCM ya, nggak ada antibiotik. Oke. Makasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau daun sirih masuk nggak itu, Linse? Gimana? Daun sirih sebagai antibiotik. Saya kurang tahu. Kalau dalam ilmu verbal Cina tidak ada sih. Oh, jadi antibiotiknya bisa dibeli di apotek aja gitu. Jadi terpisah dengan herbal ini. Iya, betul. Intinya gini ya. Intinya kita kan sebisa mungkin tidak menyinggung yang lain ya. Maksudnya gini. Sebenarnya karena pengobat tradisional ini kan masih posisinya belum pasti, belum tahu di mana. Tapi kan ada dan masyarakat tahu dalam prakteknya, dalam kenyataannya ditekan terus sama konvensional kan. Jadi kita sebisa mungkin, kalau saya pribadi,
sebisa mungkin kita tidak terlalu apa ya, tidak sok-sokan, terlalu sok lah gitu istilahnya ya, supaya lebih sedikit masalah. Kalau saya sih, menurut saya seperti itu sih. Begitu Pak, kalau dari Fleksibel. saya. Iya, fleksibel dan gimana ya? Jangan sampai kita, misalnya, ambil contoh, jangan sampai kita stop obat dari dokter misalnya. Oh, nggak usah diminum, minum jamu dari saya aja. Oke, itu kalau misalnya berhasil. Kalau enggak, kalau misalnya nggak berhasil, kita yang kena. Dan lebih parah lagi impact-nya gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Iya paham Pak Dokter. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Permisi, saya mau tanya tentang ini antara maaf saya belum terlalu paham tentang herbal raja, herbal menteri dan pendukung gitu. Pertanyaan saya adalah apakah pemakaian misalnya kita memakai satu herbal raja, terus kemudian ada herbal menteri itu menjadikan kan kalau yang nggak salah saya ingat itu berbeda takaran itu bisa berbeda fungsi pengobatannya begitu. Nah, Ya. kalau misalnya apakah dengan misalnya dengan memasangkan dengan menteri atau pendukung itu membuat si herbal itu menjadi saling menguatkan atau juga mungkin bisa juga saling mengeliminasi efek sampingnya begitu. Atau misalnya nggak apa-apa kita pakai herbal raja aja tanpa menteri, tanpa pendukung kayak begitu. Itu satu mungkin pertanyaannya, apakah saling mendukung atau saling ada juga manfaat lain. Terus pertanyaan yang kedua, waktu kemarin ada seminar pas malam waktu 3 hari tentang pengobatan herbal itu kan ada, kalau saya kan maaf tidak terlalu paham tentang herbal Cina dan mungkin juga belum pernah lihat bentuknya ya, apalagi mungkin udah dalam bentuk kering begitu. Nah, ketika salah satu bagaimana kita belajar menentukan herbal Nusantara, kan ada sejarah bagaimana menemukan herbal itu. Nah, ada kemiripan dengan manfaatnya, seperti misalnya bahwa suatu herbal itu bermanfaat untuk darah. Nah, itu ada kemiripannya, misalnya herbalnya berwarna merah, seperti beet, kayak gitu kan, seperti angkat. Nah, herbal yang bermanfaat untuk batuk, itu jenis misalnya yang berlendir, begitu kan, yang kemanfaatannya bisa mengarah ke situ. Atau herbal yang bermanfaat untuk otak itu bentuknya mungkin juga seperti otak kayak begitu. Nah, apakah di herbal Cina juga cara penemuan herbalnya juga ada prinsip-prinsip yang seperti itu atau bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi untuk kemiripan itu ada, jadi misalnya kayak walnut ya. Walnut itu bisa untuk menutrisi otak, itu ada.
apa ya, untuk statementnya. Jadi walnut itu dia larinya ke organ ginjal, nanti dia akan menutrisi sumsum dan ya karena di dalam TCM tidak ada organ otak dalam cangfu, jadi itu dimasukkan ke ginjal sebagai lautan sumsum ya untuk kecerdasan. Jadi ada seperti itu, Bu. Jadi kemudian untuk obat-obatan atau herbal yang sifatnya asam itu dia akan larinya ke liver, bisa yang pahit dia larinya ke jantung dan lain dan sebagainya. Yang warnanya merah dia akan larinya ke jantung, itu juga bisa. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang pertama, herba raja, menteri, dan pendukung ya. Jadi susunan tetap ada herba raja. Nah, raja ini bisa lebih dari satu, menterinya bisa lebih dari raja, pendukung lebih dari menteri, pesuruh satu atau dua. Itu ya. Jadi herba raja itu khasiat utamanya. Nah, kan kita dalam treatment pasien kan misalnya nggak mungkin cuma pakai ma huang tang aja satu gitu loh. Bisa kita bisa kombinasi dengan yang lain. Saat kita kombinasi, itu berarti herba rajanya ada dua. Seperti itu, Bu. Tapi bisa nggak misalnya cuma herba raja dan menteri aja? Jadi cuma dua komponen. Bisa juga. Jadi semua tergantung dari kebutuhan. Ada formula yang isinya cuma dua, ada yang komponennya cuma dua, ada. Nanti saat modifikasi, kita juga bisa pakai, misalnya saya mau pakai ma huang tang, tapi ambil prinsip apanya, karena dia kan khasiatnya untuk membebaskan eksterior, meredakan batuk, membebaskan sesek kan. Jadi misalnya kalau saya mau pakai pembebas batuk sama meredakan sesaknya, oh berarti ada yang dibuang. Begitu, jadi itu termasuk salah satu dari modifikasi juga. Iya Pak, terima kasih. Sambil jalan sambil memahami. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Menjadi herba raja itu dari kapasitas berat berpengaruh nggak? Bisa juga. Dari dosisnya bisa. Tapi nggak semua ya. Misalnya ini, dia herba rajanya lebih enteng daripada herba pendukungnya. Jadi khasiat utamanya, Pak, dia khasiat utamanya untuk apa? Dalam menyajikan ini, Pak dosen, Ya.
itu kan jumlah gramnya kan tadi itu masing-masing tuh ada yang 9 gram. 9 Ya. gram, 9 gram itu untuk raja, kemudian untuk menteri, untuk apa namanya tadi? Pendukung. Pendukung ya, penguat, pendukung. Tadi yang jadi pertanyaan saya, itu untuk porsi 1 kali terapi atau gimana itu? Enggak, itu satu formula. Satu formula. Ya, satu formula itu misalnya untuk 1 hari. Oh, untuk 1 hari. Ya, 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 ya. Ya, untuk kalau sekali terapi, ya mungkin kita bisa butuh 5 sampai 7 atau mungkin malah 14 kali atau lebih. Paham. Jadi Ya, siap. itu adalah 1 dosis untuk 1 hari. 1 bungkus itu 1 dosis. Itu untuk 1 hari. Oke, Pak dosen. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kelas sampai sini dulu. Materi untuk UTS, seingat saya di info UTS-nya bulan Oktober. Untuk materinya saya sudah siapkan. Ini sampai bab 8 ini untuk UTS-nya. Jadi silahkan dibaca-baca lagi, dipelajari lagi. Terima kasih. Pak dosen, maaf. Terima kasih Pak dosen. Ya. Mau tanya, itu bentuk nanti UTS-nya seperti apa? Apakah lisan, tulisan atau PG, praktek atau gimana? pilihan ganda UTS-nya. Baik. Nanti bisa tanyakan ke Bu Mutia ya. Baik, Pak. Ya, mungkin begitu dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih, dokter. Ya, Terima kasih, sih, Dok. dokter, dosen. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh dosen kita, Dr. Adian Chandra. Jadi materi-materi yang telah disampaikan atau diberikan oleh dosen tadi, Bapak dan Ibu mohon untuk dipelajari lagi. Nanti pada saat UTS, insya Allah nanti akan keluar. Dan biasanya bentuk UTS itu dalam bentuk Google Form pilihan ganda. Jadi nanti Ibu tinggal mengisi ketika Google Form itu dibagikan di di grup atau pada saat Zoom nanti teknisnya nanti dikasih tahu oleh Ibu. Barangkali itu saja pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak dosen. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bapak nanti bermanfaat bagi semua mahasiswa yang hadir. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, demikian pertemuan untuk malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu nanti pada hari Senin, ya Senin, Selasa biasanya jadwalnya Senin dan hari Jumat. Itu saja pada hari ini. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
billah bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Pak dosen.